dengan negara mana saja kita terjadi aliran dana gelap, dan dari komoditas mana saja aliran dana gelap itu terjadi. Aliran dana gelap atau yang sering disebut dengan illicit financial flow itu mengacu kepada aliran dana yang bersifat ilegal yang terjadi antar negara. Uang ini bisa masuk ke suatu negara tanpa adanya aktivitas yang resmi. Apakah itu bisa berupa aktivitas ilegal atau misalkan melalui proses pencucian uang? Sebenarnya banyak konsep untuk menghitung illicit financial flow. Yang paling umum dan paling mudah untuk ditengarai adalah data terkait dengan hot money narrow. Hot money narrow ini dikembangkan oleh World Bank dan IMF, yakni dalam sistem pencatatan balance of payment. Konsep hot money narrow sebenarnya datanya terdapat di data balance of payment atau neraca pembayaran di setiap negara. Nah, di dalam data balance of payment ini mencatat data-data terkait dengan transaksi berjalan, yakni kegiatan ekspor-impor, pembayaran upah warga negara di suatu negara lain, kemudian ada juga terkait dengan primary income. Ada juga data terkait dengan transaksi modal dan transaksi finansial. Seringkali dari data-data itu ada data masuk tetapi tidak tercatat di dalam transaksi yang legal. Sehingga di dalam neraca pembayaran itu ada komponen yang disebut dengan net error emission. Itu seringkali diistilahkan sebagai selisih perhitungan bersih. Data ini menunjukkan seringkali menjadi indikator adanya illicit financial flow. Analisis terbaru yang dikembangkan untuk mengukur illicit financial flow yaitu adalah melalui pendekatan directional of trade statistic. Hal ini dikembangkan oleh IMF. Selain itu, Global Financial Integrity menyempurnakan proses perhitungan dari OTS ini. Nah, bagaimana dia menghitung? Dia mencoba untuk melakukan pairing, membandingkan antara data ekspor suatu negara dengan ekspor negara lain. Misalkan, kita mencatat data ekspor suatu barang ke Singapura. Kita mencatat misalkan ekspornya adalah sebesar 1 juta US dollar. Tetapi bisa saja Singapura mencatat data impor untuk barang yang sama di periode yang sama, itu catatannya adalah bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Dengan pendekatan Global Financial Integrity, kita akan lebih clear terkait dengan negara mana saja kita terjadi aliran dana gelap, dan dari komoditas mana saja aliran dana gelap itu terjadi. Sehingga Kementerian Keuangan ataupun pihak-pihak yang berwajib itu bisa lebih mudah menelusuri kira-kira masalahnya ada di mana.